Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Barisan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara. Lapor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus tahun 2023. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan!
Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Proklamasi. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua BPD Desa Manatang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara, diiringi dengan lagu mengheningkan cipta oleh kelompok paduan suara. Dalam rangka mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran merebutkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita rayakan hari ini. Dari tangan-tangan
Hadirin tamu undangan dimohon duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Mohon dengan sangat jangan engkau putuskan, walaupun hanya sekejap, pemeliharaan atas kami. Mungkinkanlah kami, pemimpin-pemimpin, menjadi insan yang tak pernah lelah dan bosan memelihara kesadaran dan tanggung jawab, menghimpun semua yang terserak, mendekatkan semua yang jauh, mengkaribkan semua yang dekat, untuk bersatu dalam komitmen saling memuliakan sesama anak bangsa, sehingga kami mampu mengendalikan diri untuk tidak terhempas dari badai besar perubahan negeri ini. Jauhkan kami dari golongan yang senang memelihara dengki, senang menista, senang menyebar benih-benih petaka, rumor, hoak, hasutan, fitnah, adu domba, dan ideologi kekerasan. Ya Tuhan, bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengamalkan kota, mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Hanya Engkau sumber segala sumber kemanfaatan dan ampunan, kemaafan dan ampunan. Mohon maaf atas kesalahan kami. Mohon ampuni dosa-dosa kami. Kalau bukan Engkau yang memaafkan dan mengampuni, kepada siapa kami yang akan kami berharap? Kemaafan dan ampunan-Mu akan mengalir menjadi kemaafan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan kami, hanya dengan maaf dan ampunan-Mu akan meringankan langkah kami menuju batas resmi pengabdian dan pelayanan kami sebagai pengemban amanat rakyat. Kemaafan dan ampunan-Mu akan menjadi batas itu sebagai tergerbang akhir yang baik bagi kebaikan kami. Hanya Engkau yang selalu mendengar dan mengabulkan doa kami. Kami mohon tunjukkan cara terbaik untuk mewujudkan diri sebagai kaum yang pandai bersyukur hikmat. Terimalah doa kami, ya Tuhan. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, santu, sanjung. Salam kebajikan, nama budaya, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saya akan menyampaikan sambutan camat dalam wilayah demarkasi Kecamatan Abad Suwun. Hadirin undangan peserta acara yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan kuasanya, pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78 tingkat Kecamatan Abad Selatan tahun 2023 dilaksanakan di ibu kota Desa Menatang, Molelang, pada lokasi lapangan UPTD SD Impres Laton. Upacara ini sekiranya menggugah hati nurani kita agar kita sebagai warga negara yang baik yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita rebut kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ikrar bahwa negara juga telah terbentuk di antara negara-negara lain di dunia ini. Hadirin undangan yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tanah dan bumi pertiwi senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan dan keyakinan untuk tetap berjuang mengisi kemerdekaan bangsa dengan hal-hal yang positif untuk mengangkat harkat dan martabat
bangsa itu sendiri, terutama wilayah Kecamatan Abad Selatan. Untuk menjadi bangsa yang besar memerlukan lebih dari sekedar semangat patriotisme dan ingatan akan sejarah perjuangan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, kita juga dituntut untuk memanfaatkan kapasitas dalam berbagai sektor untuk mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam mengisi dan mempertahankan kedaulatan negara. Hadirin undangan peserta upacara saya hormati, sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 11 Februari tahun 2021, Kecamatan Abad Selatan telah diresmikan oleh Bapak Bupati Alor sebagai satu kecamatan baru yang berdaulat di antara 17 kecamatan yang lain di Kabupaten Alor. Kita akan berjuang secara bersama-sama dan bersama-sama berjuang di alam kemerdekaan untuk mengangkat harkat dan martabat kita yang tertipis oleh roda zaman selama ini. Seolah kita tertinggal, seolah kita tertidur, seolah kita hidup tetapi sudah dan bermartabat, seolah pintar tetapi tidak berbobot. Saatnya kita bangkit, bergetar, bergerak pada semua arah dan pada semua tataran kehidupan yang tepat menuju satu peradaban hidup yang baru, damai dan sejahtera. Kita adalah manusia-manusia yang layak untuk menikmati tujuan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bangkit dari ketertiduran kita. Kita terus bergerak maju. Biarlah selangkah saja sudah cukup, karena 1000 langkah adalah milik orang lain. Namun demikian, haruslah diakui bahwa kita dihampas oleh berbagai tantangan yang akan datang silih berganti. Sangat dinamis, kompleks, terutama ketika memasuki era global yang tanpa batas dan menuntut kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja dengan keikhlasan yang tulus untuk membangun Kecamatan Abad Selatan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di lain pihak, kita juga dihadapkan pada tingkat topografi wilayah yang sukar dan sulit, serta perbedaan cara pandang perubahan percepatan pembangunan strategis Kecamatan Abad Selatan secara cepat dan tepat. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan dan kebersamaan, agar keberagaman menjadi rahmat dan sumber kekuatan yang kokoh, dan untuk mendorong kita semua agar saling mendukung satu sama lain dan maju bersama sebagai Kecamatan Abad Selatan yang kuat dan bersatu. Sejalan dengan urgensi untuk bekerja keras dan bekerja cerdas serta membangun kebersamaan di antara seluruh komponen di wilayah Kecamatan Abad Selatan. Kita dimotivasi dengan tema Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara RI yang ke-78 tahun 2023, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Dengan subtema dengan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2023, kita wujudkan Gema Mandiri Jilid 2 melalui alur kenyang, alur sehat dan alur pintar untuk generasi Kecamatan Abad Selatan yang unggul dan bersih. Hadirin undangan peserta upacara yang saya hormati, berkaitan dengan strategi percepatan pembangunan wilayah Kecamatan Abad Selatan diletakkan pada beberapa prioritas pembangunan utama, antara lain: 1. Pembangunan jalan dan jembatan. Pertama, pembangunan ruas jalan baru Maiwal Buraga. Tahun kemarin kita bangun dari Pak Boging menuju kepada Ruang Tangga, tetapi secara geologis, secara pusat mereka tidak menghendaki melewati jalan itu. Oleh karena itu kita akan merancang dengan jalan yang baru Buraga Maiwal Moru atau Moru Maiwal Buraga, dengan pada tali yang ada kita akan pada rute bagian barat. Dari teratai kita akan bongkar dari ketinggian 3 meter dari bibir kali, kita akan bongkar sampai masuk di Pak Boging. Yang berikut adalah diletakkan pula perbaikan secara swadaya beberapa ruas jalan, dan ada banyak pihak yang berkomentar dan berkuar-kuar di dunia maya seolah dia paling hebat, padahal dirinya saja tidak mampu diurus secara baik. Yang kedua, pembangunan jalan Buraga Wakapur Timur menjadi prioritas strategis untuk tahun 2024, karena jalan ini akan menjadi akses wisatawan ke lokasi destinasi wisata Pantai Utanggal dan Masjid Tua Lerbain. Dalam perencanaan
setelah terbentuk juga dengan profil masjid tua sekitar 400 tahun yang lalu, ada tim secara khusus yang sudah bergerak untuk menulis profil ini, agar jangan kita tinggalkan sejarah dalam bentuk cerita, tetapi harus sejarah tertulis dalam kata dan kalimat terurai dalam satu buku yang akan menjadi panduan bagi generasi kita ke depan. Yang ketiga, ruas jalan Mataram dan Buraga akan menjadi prioritas strategis pembangunan tahun 2024. Dalam rencana prioritas kita akan bangun dari Ling'al menuju Buraga dengan 3,8 miliar rupiah pada tahun 2024. Pembangunan jalan Sulamata Kulpana Iameli Wakapsir Timur akan dirubah statusnya menjadi jalan usulan prioritas dengan usulan-usulan strategis pada wilayah-wilayah tertentu, termasuk kita masuk dalam wilayah 3T, kabupaten dari 192 kabupaten terluar. Kita adalah salah satu kabupaten yang terletak langsung dengan demarkasi pemerintahan, berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. 3, pembangunan jalan wakaf sirkuit Ipana menjadi usulan prioritas. Peningkatan jalan lingkar Ortaga akan menjadi perhatian usulan lanjutan. Yang ke-7, pembangunan jalan dalam ibu kota kecamatan. Tahun ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seyogianya pada tanggal 4 November tahun 2023 tahun ini akan meletakkan jabatan. Oleh karena itu, dalam prioritas tahun ini saja, Pak Bupati almarhum Bapak Wakil Bupati telah memberikan dana hampir sekitar 8 sampai dengan 15 miliar apabila dipakai dengan listrik yang kita bangun dari Hopter menuju Margeta Menatang, dan Buraga hampir sekitar 16 miliar. Semua yang dana dengan pembangunan prioritas yang ada di wilayah ini untuk tahun ini perkirakan sekitar 32 miliar. Pembangunan jembatan kita utamakan Kai Kolkenai telah diusulkan dalam perencanaan strategik. Pembangunan jembatan Magarlang, pembangunan jembatan Gurmi kita akan jadikan sebagai satu aston untuk pembangunan salah satu irigasi terbesar di wilayah Kecamatan Abad Selatan, dan Hopla kita akan jadikan sebagai salah satu sawah persawahan untuk pembangunan horti sebagai penyangga pasar dan komunitas sekaligus untuk konsumsi makan sayur mayur bagi generasi kita yang akan datang. Selanjutnya, pembangunan jembatan yang ada di Menatang dan Margeta. Oleh karena itu, permintaan 1-2 waktu ke depan dari pusat menghendaki dengan pengukuran yang tepat dengan perencanaan melalui PU untuk kita bisa mengusulkan kepada kementerian di pusat agar kita juga bisa ditolong seperti wilayah-wilayah lain. Untuk jalan dan jembatan, pemerintah desa dengan biaya-biaya dari desa. Saya pikir mungkin secara tertulis sudah disampaikan, terutama bagi desa-desa yang mungkin akan membuka jalan-jalan baru. Kiranya jalan itu dinamakan dari titik apa sampai pada titik apa, sehingga lokasi-lokasi itu bisa tercatat secara jelas di dalam dokumen-dokumen perencanaan desa dan lain sebagainya. Pembangunan prasarana dan sarana kantor kecamatan, rumah jabatan camat, pegawai kecamatan untuk tahun 2023 dimulai dari 2022. Mei sudah selesai dibangun dengan 200 juta. Sementara untuk kantor kecamatan tahun 2022 kita bangun dengan 700 juta. Sudah sampai pada finalisasi, sedikit gejolak yang terjadi, tetapi dengan pernyataan pemerintahan yang mengeksekusi, pasti masalah pemerintah angkat tangan. Saya pikir ada banyak pemikiran-pemikiran tepat, pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran terbaik. Kita ramu dalam memotivasi kita untuk melangkah secara cepat. Sarana prasarana berhubungan telekomunikasi dermaga Menatang masih dalam proses perencanaan. Ada berbagai pihak telah menyampaikan bahwa pembangunan untuk pelabuhan itu tidak akan jadi. Tetapi saya menyatakan kepada Allah, kepada arwah, kepada alam Alkitab dan Al-Quran, termasuk juga mungkin alkohol, saya pikir itu jembatan atau pelabuhan yang kita akan bangun akan menjadi pelabuhan strategis yang tepat. Untuk prasarana dan sarana telekomunikasi terus kita perjuangkan. Oleh karena itu dalam 1-2 hari ke depan kita sudah bangun dengan beberapa NGO, beberapa pihak swasta untuk kita bangun pada semua sekolah,
untuk pemasangan internet dengan sistem wifi dan lain sebagainya, dan juga dengan desa-desa terluar. Dengan satu titik api kita akan gunakan dengan orari. Dengan orari kita lebih cepat agar hal-hal kondisional kita bisa selesaikan. Karena dengan orari beberapa wilayah yang ada di gunung, di bukit lembah dan tempat-tempat yang sukar sulit, saya pikir informasi kita akan dapat cepat dan kita juga menyampaikan pula secara cepat. Ada beberapa sarana pasar, saya pikir kita sudah usulkan pada tahun-tahun kemarin, tetapi ada berbagai jawaban, keterbatasan dana dan lain sebagainya. Tetapi kita yakin melalui pengkhotbah tiga, segala sesuatu indah pada waktunya. Pembangunan perumahan dan khusus telah diusulkan pula Kementerian Perumahan melalui Dinas Perumahan dan lain sebagainya. Dalam proses percepatan setiap desa, data-data dipersiapkan secara cepat. Saya yakin dan percaya kita akan gerak secara cepat, kita akan kerja juga secara cepat, secara tuntas dan bermartabat. Prasarana pariwisata kita akan kembangkan, terutama dalam beberapa taman wisata. Desa akan menjadi kajian dan usulan prioritas, serta pembentukan sanggar-sanggar seni budaya pada kampung-kampung adat. Pembangunan tanggul penahan abrasi beberapa titik telah menjadi prioritas. Oleh karena itu ketika pembangunan berjalan, saya pikir kita juga ikhlas memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan tanah, memberikan pohon, memberikan halaman rumah untuk pembangunan terus berjalan. Agar ke depan, 20-30 tahun ke depan generasi yang hidup tidak akan sengsara seperti kita alami kesengsaraan pada saat ini. Hadirin undangan peserta upacara yang saya hormati, dalam upacara hari ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Alor, tamat para kepala desa di seluruh masyarakat Kecamatan Abad Selatan menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada satu, panitia pembentukan Kecamatan Abad Selatan, baik ketua dan semua anggota dan semua keluarga yang telah berjuang tanpa pamrih sejak tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 2021. Lama memang usaha Bapak Ibu, saudara-saudari dan semua pihak, tetapi apa yang difirmankan Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu telah tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang hebat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang hidup di 7 desa ditambah dengan kedua desa menjadi 9 desa di wilayah Kecamatan Abad Selatan. Saya pikir dalam 2 waktu atau 30 waktu ke depan, saya pikir kita juga akan keluar dari ketertinggalan kita. Yang kedua, juga kami sampaikan sekali lagi kepada panitia pelaksana pengeresmian Kecamatan Abad Selatan yang bekerja secara cepat dan telah kegiatan dilaksanakan pada waktu tanggal 11 Februari 2 hari secara maksimal, sehingga kegiatan pengeresmian Kecamatan Abad Selatan dan pelantikan camat yang pertama telah terlaksana dengan tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Bapak Ibu, saudara-saudari telah berjuang dan berbuat terbaik. Kami tak mampu membalasnya dengan emas dan perak. Tetapi hanyalah doa yang dapat kami sampaikan kepada Yang Maha Kuasa agar berkatnya senantiasa berlimpah di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Dalam peletakan dasar pemerintahan baru yang baru berjalan 2 tahun 6 bulan, pemerintah kecamatan bekerja ekstra ketat dengan pertimbangan-pertimbangan strategis yang terukur dan akurat, sehingga banyak waktu tenaga yang harus kami gunakan untuk memutar roda pedati pemerintahan baru dengan peletakan dasar-dasar administrasi pemerintahan kecamatan baru. Banyak yang berpikir ini dan itu, tetapi sebagai kepala pemerintahan, saya akan memutar roda gila ini, roda pemerintahan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di negeri ini. Sebagai pemerintah, kami mengurus kebutuhan rakyat, bukan mengurus kebutuhan pribadi. Semua kondisi dan situasi politik kita akan melewati senang dan tidak senang. Iri dendam, benci yang membara tidak akan terhindarkan. Wahai saudara-saudaraku, lupakan semuanya, jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Pada artinya, apalah artinya semua ini? Semua itu jika hanya membuat hidup persaudaraan kita tercabik-cabik, berkeping-keping, dan seolah-olah kita tidak pernah hidup bersama sejak dahulu hingga saat ini.
Dan saatnya sekarang, mari kita satu dalam tekad untuk membangun negeri Abad Selatan. Pada semua pembangunan, baik dari infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, politik, dalam bingkai persaudaraan, agar perkembangan pembangunan terus bergerak maju secara cepat untuk mewujudkan Kecamatan Abad Selatan yang maju, unggul, dan bersaing. Hilangkanlah semua pemikiran, perbuatan, dan perilaku yang tidak memberikan energi positif dalam membangun negeri ini, karena hanya akan memperlambat lagi pertumbuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Abad Selatan. Hadirin undangan peserta upacara yang terhormati, berkaitan dengan masa kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 78 tahun dan sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, 5 bulan, 6 bulan Kecamatan ini berjalan. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan serta berbagai elemen masyarakat atas kerjasama yang baik dalam melaksanakan program pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Abad Selatan. Kebersamaan adalah bingkai pemersatu menuju Abad Selatan yang sejahtera. Tanpa peran serta semua pihak, upaya kita bersama-sama untuk mewujudkan strategi percepatan pembangunan wilayah Kecamatan Abad Selatan di segala bidang tidak akan berhasil dengan baik, dan kita tidak mungkin akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang. Saya menyadari masih banyak upaya dan perjuangan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan Kecamatan Abad Selatan. Namun dengan komitmen yang kuat untuk bekerja bersama dan bersama-sama bekerja dengan jujur dan ikhlas, saya yakin dan percaya bahwa kita akan memiliki harapan untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai sektor pembangunan unggulan di wilayah Kecamatan Abad Selatan yang tercinta. Sekali lagi, kuncinya hanya satu: kerja bersama dan bersama-sama bekerja. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Kecamatan Abad Selatan agar mari kita rapatkan barisan, memberikan yang terbaik untuk membangun wilayah kita dengan karya dan prestasi kerja. Jauhlah perbedaan-perbedaan yang bersifat tidak penting, yang hanya membuat kita tertinggal bila disanding dengan wilayah-wilayah lain. Kita juga harus memelihara dan memantapkan suasana kondusif dengan terus mengedepankan kepentingan orang banyak. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu dalam tali persaudaraan yang kokoh, dan satu pula dalam tangan Tuhan yang memberikan berkat dan kehidupan. Hadirin undangan yang saya hormati, demikian sambutan saya tamat yang disampaikan dalam kesempatan ini. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku, bangkitlah Kecamatan Abad Selatan. Juang kami untuk kedamaian abadi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat senantiasa kepada kita sekarang sampai selama-lamanya. Merdeka! 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 Lagu perjuangan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Kurang keras. Terima kasih.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dapat diistirahatkan. Upacara selesai. Para danton dapat sesuaikan dengan rencana selanjutnya. Kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak. Penyerahan piagam penghargaan kepada 2 kepala desa yang telah melunasi pajak bumi bangunan untuk tahun anggaran 2023 dengan presentasi 100%. Kepada kedua Bapak Desa, yang terhormat Bapak Desa Wakapsir dan yang terhormat Bapak Desa Manatang, bisa ada di depan. Penyerahan ini dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Alor atau pejabat yang mewakili kepada Bapak Camat Abad Selatan. Selanjutnya akan diberikan kepada yang terhormat Bapak Desa Wakapsir dan Bapak Desa Manatang. Anak-anak yang akan berlomba pramuka, senam pramuka mohon menyesuaikan. Baik, terima kasih. Saya terima piagam penghargaan dari Bapak Bupati, almarhum Bapak Wakil Bupati, yang mengenai penghormatan atas ada bahwa desa yang memberikan pembayaran secara cepat, ya.